Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli SE-MTRAP meresmikan gedung baru Puskesmas Saifi yang ditandai dengan pemotongan pita serta penandatanganan prasasti bertempat di Kampung Kayabo, Distrik Saifi pada tanggal 17 April 2024. Hadir dalam acara ini Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, C.M.Tr. AP, Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roemole, S.I.K., dan Dim 1807 Sorong Selatan Letkol Infantri Ronald Michael Petty, Kepala Dinas Kesehatan Sorong Selatan Martina Atanay, SKM, M.Kes. Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Kadistrik Saifi Penihas Refle, Kepala Kampung, para tenaga kesehatan, aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta warga distrik Saifi. Dalam laporannya Kepala Dinas Kesehatan Sorong Selatan Martina Atanay, SKM, M.Kes. menjelaskan hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa karena kita semua berkumpul di sini untuk merayakan peresmian bangunan baru Puskesmas Saifi. Acara ini menandai tonggak sejarah baru dalam upaya kami untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Kehadiran bangunan Puskesmas Saifi ini tidak hanya sebagai sebuah bangunan fisik, namun sebagai simbol komitmen kita semua untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Bangunan Puskesmas Saifi yang megah ini merupakan salah satu bangunan puskesmas afirmasi Kementerian Kesehatan RI yang sudah dibangun di seluruh pelosok Indonesia, salah satunya di Provinsi Papua Barat Daya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kami di Kabupaten Sorong Selatan dari 16 puskesmas baru mendapatkan jatah 4 bangunan, yakni di Puskesmas Moswaren, Puskesmas Seremuk, Puskesmas Kais, dan Puskesmas Saifi khususnya, yang didirikan dengan anggaran dak fisik tahun anggaran 2021 dan baru bisa diresmikan dan beroperasi pada tahun 2024. Peresmian ini tentu tidak terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses pembangunan Puskesmas Saifi ini, mulai dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga para tenaga medis dan para medis yang akan bertugas di sini. Lebih lanjut ungkapnya bahwa Puskesmas Saifi akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga menjadi pusat informasi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kami berharap, dengan adanya bangunan puskesmas ini, kesadaran akan pentingnya kesehatan dan pola hidup sehat akan semakin meningkat di kalangan masyarakat. Di sini, kami juga ingin menegaskan komitmen kami dari Dinas Kesehatan, yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan, untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan. Kami akan terus bekerja keras untuk menyediakan fasilitas dan tenaga medis yang berkualitas serta memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Pada momen ini juga, kami bisa bersama-sama melihat betapa megahnya bangunan Puskesmas Saifi ini, yang dibangun di distrik Saifi dengan akses jalan menuju puskesmas yang masih menjadi hambatan kita bersama. Dalam hal akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan rujukan ke fasilitas kesehatan di rumah sakit yang perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah daerah ke depannya. Pada momen ini juga, saya selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan memohon kesediaan Bapak Bupati Kabupaten Sorong Selatan untuk dapat meresmikan bangunan Puskesmas Saifi yang megah ini. Semoga dengan adanya bangunan baru ini, bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di distrik Saifi guna meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan. Puskesmas Saifi akan menjadi pusat pelayanan kesehatan YG tak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga menjadi pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat di kampung dan distrik Saifi. Diharapkan agar warga dapat membawa pasien atau orang sakit ke puskesmas ini, jangan langsung membawa pasien berobat di puskesmas-puskesmas di Teminabuan dan RSUD. Kami juga ingin menegaskan komitmen kami dari Dinas Kesehatan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan, karena kami pastikan bahwa setiap pasien akan mendapatkan perawatan yang baik dan petugas kesehatan juga akan selalu siap bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat di puskesmas. Dalam kesempatan yang sama Kadis Kesehatan meminta kepada Bupati Sorong Selatan agar dapat memperbaiki kerusakan jalan sepanjang distrik Saifi sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas Saifi dapat berjalan maksimal dan berjalan normal kembali serta seluruh fasilitas kesehatan ini dapat dipergunakan oleh masyarakat maupun Puskesmas afirmasi yang dibangun pada tahun 2021. Pada tahun
2021 itu adalah masa COVID. Tetapi puji Tuhan puskesmas ini boleh dibangun dengan baik dan selesai juga dengan baik. Dan pada tahun 2021 puskesmas ini selesai dan tidak digunakan oleh petugas kesehatan karena kondisi jalan yang begitu rusak berat, sehingga petugas kesehatan yang ada di puskesmas Saifi mereka melakukan pelayanan di Pustu Manggroholo dan Pustu Laswa, dua kampung itu yang mereka memberikan pelayanan di sana. Jadi selama 2 tahun lebih mereka tidak masuk di puskesmas ini, terutama 2 kampung di sini mereka tidak memberikan pelayanan. Kemarin saya ada bicara dengan Bapak Kampung Malaswati, Bapak Kampung Kayabo dengan saya, mereka sampaikan, Ibu kalau bisa Bapak lewat darat saja, biar Bapak lihat kondisi jalan supaya bisa secepatnya perbaiki jalan untuk bisa masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah. Karena Bapak sendiri lihat bahwa kondisinya agak parah. Kalau hujan sudah tidak bisa lewat. Jadi masyarakat di sini memang agak susah buat kampung yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Bahwa Puskesmas Saifi tahun ini akan melaksanakan satu kegiatan pemerintah, yaitu penilaian akreditasi pada bulan Mei nanti. Oleh sebab itu kami harus cepat-cepat meresmikan puskesmas sehingga bulan Mei mereka bisa melaksanakan penilaian puskesmas. Oleh sebab itu saya sebagai PLT mohon bantuan dari Bapak untuk jalan masuk ke puskesmas ini bisa diperbaiki dan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan oleh masyarakat di 9 kampung yang ada di distrik Saifi. Karena Sementara itu Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, S.E.M.Tr. AP, dalam sambutannya menjelaskan bahwa menyampaikan terima kasih atas pengabdian para tenaga kesehatan yang telah melayani dengan hati masyarakat di wilayah 5T dengan memberikan pelayanan yang prima dan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat. Melihat kondisi jalan yang telah mengalami rusak berat di sepanjang 8 km menuju kantor distrik dan puskesmas Saifi, maka pemerintah Sorong Selatan di tahun ini segera akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan jalan di wilayah distrik ini agar pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan dapat berjalan normal kembali, serta sarana-prasarana puskesmas dan kantor distrik dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kemasyarakatan lainnya, ujarnya. Selain itu Bupati juga berjanji akan menyerahkan 1 unit mobil angkutan pedesaan yang akan diserahkan kepada Puskesmas Saifi dalam rangka pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis di Puskesmas Saifi, Tim Red. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya menyampaikan lagi bahwa pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk periode kedua ini, tadi sudah disinggung oleh Ibu tadi, kita telah memberikan kepercayaan kepada Samsudin dan Bapak Alphonse itu tahun 2020 kita memilih. Kemudian kita masuk 2021, 2022 itu kita mengalami pandemi COVID yang berkepanjangan. Jadi kita 2 tahun anggaran, ya, tahun 2020, 2021 itu kita tidak ada pembangunan. Secara nasional maupun secara internasional, seluruh negara mengalami penyakit atau musibah pandemi COVID yang luar biasa. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana negara-negara itu mau ada yang sudah mau bangkrut, ya ada yang memang betul-betul ya ditangani dengan baik. Nah kita salah satu Indonesia yang bisa mengendalikan pandemi COVID itu dengan baik sehingga tidak terjadi banyak yang meninggal, dan itu kita bisa lihat di televisi dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, kita 2020, 2021 itu tidak ada anggaran, tidak ada pembangunan. Karena apa? Tadi itu pandemi COVID. Maka semua daerah dilakukan refocusing anggaran, penyesuaian anggaran semua tidak ada. Yang ada hanya bayar gaji pegawai kita semua. Ya, upaya gaji pegawai negeri, aparat kampung, TNI dan Polri. Kalau ini semua juga tidak dibayar, berarti negara itu sudah mulai bangkrut.
tapi ini tetap jalan. Negara bagaimana mempersiapkan aparatur negara ini harus melaksanakan tugas-tugas bagaimana menangani pandemi COVID itu bisa dikendalikan, dan alhamdulillah puji Tuhan itu semua berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya program prioritas untuk 5 tahun itu 2021 sampai 2026 itu kita masih titik berat kepada kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena kita ini sehat baru kita bisa lakukan sesuatu. Kita sehat baru kita ada aktivitas. Ada kita punya anggaran namanya dana alokasi khusus DAK. Itu khusus memang untuk bangun jalan-jalan yang ada di kecamatan. Ya. Harus bangun jalan di kecamatan itu sampai ke pusat pemerintahan kabupaten itu harus dibangun. Itu tugas dari kalau kita punya dana namanya dana DAK. Ya, tapi ini ke depan kita harus sama-sama kita harus perbaiki sehingga pelayanan ini tetap jalan. Ya, jalan rumah sakit jalan, jalan-jalan yang ada ini kita harus bangun, kemudian lainnya sehingga masyarakat ini bisa mendapat pelayanan pemerintah di Kabupaten Sorong Selatan ini. Nah, oleh karena itu kita tahun ini memang ada anggaran yang kita siapkan kurang lebih ada 8 miliar, tapi saya tidak tahu di jalan apa namanya. Maksud saya supaya dana itu ada di lokasinya di mana kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini untuk kita servis saja dulu. Ya, kita kasih timun servis, kasih pengerasan ya. Pengerasan pakai servis tuh. Ya, jadi kita pakai servis dulu, kasih pengerasan dia sehingga nanti ke depan tahun depan baru kita anggarkan. Kita kasih dia ke sini, dari sini boleh ke sana kerja supaya ini kan puskesmas ini kita sudah meresmikan hari ini. Kalau jalan model itu nggak bisa, tidak ada masyarakat yang mau datang berobat.